Halo adik-adik sekolah minggu, Halo Halo Kakak Kakak Uli. apa kabar? Baik, sehat, sehat, bahagia, bahagia, luar luar biasa. biasa. Kurang semangat nih kakak Uli mau sapa satu kali lagi. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, bahagia, luar luar biasa. biasa. Ya semua luar biasa, puji Tuhan adik-adik sekolah minggu semua sehat dan luar biasa. Adik-adik sekolah minggu kita masih ibadah di rumah aja ya. Sebelum kita memulai ibadah kita diawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Abang Raymond. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah virtual sekolah minggu kami dengan anak-anak sekolah minggu kami. Dimanapun adik-adik sekolah minggu kami boleh mengikuti ibadah virtual ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Bapa yang baik, berkati juga orang tua mereka yang mendampingi mereka. Berikan kepada orang tua mereka kesehatan dan sukacita. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita telah diawali dengan doa pembuka. Untuk memulai ibadah kita bernyanyi mengangkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26, hari ini. Musik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa.
Ya Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh kasih Yesus. Lebih tinggi dari langitan, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh kasih Yesus. Lebih tinggi dari langitan, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh kasih Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk di hukum Taurat yang kelima. Titah kelima, 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 163, Marolop-olop Tondiku.
sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita mau membaca epistel yang tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita sama-sama membuka Alkitab kita adik-adik sekolah minggu. Sudah dapat adik-adik? Sudah Kak Mawar. Epistel buat kita pada minggu hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti Kakak Mawar mulai dari ayat 1, kita bergantian ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan perikop Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1, Salelengho di Tanoon. Adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri.
kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Saragi, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat yang pertama dengan judul lagu Roma tu Yesus. Adik-adik sekolah minggu, duduk yang baik, siapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Pendeta W. Saragi. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adikku sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang mau mengajak Amang, Inang, Opung, Abang, Kakak, Tulang, mari didampingi adik-adiknya sekolah minggu. Agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, yang memberi kami nafas kehidupan hingga pada saat ini. Yang masih melindungi kami, memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati abang kakak kami, dan kami juga Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu. Sehingga kami mampu Tuhan untuk mengucap syukur lewat ibadah kami saat ini. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan mampu melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adikku sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 8
sampai dengan ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Amang akan bacakan untuk kita. Mari adik-adikku melihat Alkitabnya, diikuti biar Amang bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi yang bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Inilah yang menjadi firman Tuhan untuk kita sekolah minggu pada saat ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebelum kita mengerti lewat firman Tuhan ini yang mengajak kita untuk menjadi anak-anak terang. Apakah itu terang? Apakah itu kira-kira terang menurut adik-adikku sekolah minggu? Ayo, coba mari kita pikirkan dulu, merenung dulu kita sejenak. Contoh-contoh terang pasti banyak. Ada bola lampu, matahari, senter, lilin, dan banyak lagi. Tetapi apakah terang yang dimaksudkan lewat Alkitab kita pada saat ini? Apakah yang diinginkan Alkitab kita lewat perkataan hidup sebagai anak-anak terang? Terang itu berarti di situ tidak ada kegelapan, tidak ada yang tidak terlihat. Terang itu menyinari, mencerahkan, memberikan kita ruang. Kalau kita di suatu ruangan, ketika terang itu hadir, maka di tempat itu tidak ada lagi yang tidak terlihat. Namun di dalam firman Tuhan ini, terang yang dimaksud yaitu tentang sifat Allah. Terang berarti itu adalah kekudusan Tuhan. Terang yaitu berarti kasih Tuhan. Terang yang berarti adalah sifat Allah itu sendiri. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan dikatakan, memang dulu kamu adalah kegelapan. Coba kita bayangkan adik-adik sekolah minggu. Kita dikatakan dulu kita adalah kegelapan. Siapa yang suka di tempat gelap? Coba adik-adik sekolah minggu. Adakah yang suka di tempat gelap? Coba kita tutupkan mata kita. Adakah yang tahan? Adakah yang mampu berjalan ketika matanya tertutup? Tidak. Ketika di dalam kegelapan, kita akan meraba-raba. Kita tidak tahu kemana arah tujuan kita. Bisa-bisa kaki kita tersandung, bisa-bisa kepala kita terjedut, bisa banyak lagi. Itulah ketika orang di dalam kegelapan. Namun Rasul Paulus berkata, kamu dulu adalah kegelapan. Kitalah yang dikatakan kegelapan. Kira-kira apa ya maksudnya? Berarti dulu orang, manusia itu sebelum mengenal, sebelum Tuhan kita Yesus Kristus hadir, kita itu memiliki sifat-sifat tadi yang dikatakan yang seperti gelap itu tadi. Membuat kesakitan, membuat kekacauan, membuat kebingungan, kehilangan arah seperti orang yang tertutup matanya yang tidak mampu melihat. Itulah sifat atau orang-orang dulu dikatakan oleh Paulus, dulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita adalah kegelapan, orang-orang yang berdosa. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Yesusku yang mau mengajak aku, mengajak adik-adikku sekolah minggu, membuat kita menjadi anak-anak yang Ia kasihi. Membuat anak-anak sekolah minggu menjadi orang-orang yang paling Ia kasihi, orang-orang yang tidak tinggal dalam kegelapan lagi, namun sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Lewat apakah itu? Kita sekarang menjadi anak-anak terang di dalam Kristus lewat penyelamatan yang telah Ia lakukan. Lewat Tuhan kita yang rela tersalib di kayu salib,
rela menebus dosa kita, rela menebus setiap kesalahan kita, kekacauan hidup kita, kehilangan arah, kenakalan kita, kebandalan kita, ketidakadilan yang kita lakukan, kesemena-menaan, lomo-lomona, ima di bahasa Batak. Lomo-lomona, tu abangna, tu adikna, tu donganna, tu orang tuana, tu tua-tuana, tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, firman Tuhan ini sungguh luar biasa untuk kita. Apakah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang? Hidup sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus mengatakan hidup sebagai anak-anak terang itu yang pertama dikatakan ialah orang-orang atau anak-anak yang penurut akan perintah Allah, penurut kepada Allah. Wah, ternyata di samping Tuhan kita luar biasa telah menjadikan kita anak-anak yang Dia kasih, oleh sebab itu kita harus mau mendengarkan. Kita harus mau menuruti apa yang Ia katakan. Apakah yang firman Tuhan katakan? Apakah perintah Tuhan? Apakah yang Tuhan Yesus inginkan? Hiduplah untuk saling mengasihi, mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan Allah. Penurut di dalam Tuhan kita. Yang kedua dikatakan hidup penuh kasih. Wah, ini coba adik-adik sekolah minggu yang tadi mulai dari bangun tidur sampai kita mau ibadah ini sekarang, sampai kita duduk dalam ibadah kita ini, coba apakah bentuk kasih atau rasa kasih kita yang sudah kita lakukan di rumah kita? Siapa tadi yang bangun tidur, coba yang harus dibanguni oleh mama atau bapaknya, atau abang atau kakaknya, tapi ketika dibanguni dia tidak mau mendengarkan. Ketika dibanguni dia malah marah-marah. Ketika dibanguni dia malah ngambek atau nangis. Ketika diajak ibadah, disuruh duduk rapi mendengarkan firman Tuhan, dia malah kesal. Padahal tadi orang tuanya, abang, kakak atau opungnya juga sudah membanguni supaya adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti ibadah, membuatkan sarapan, tetapi kita masih tetap dengan penuh kekesalan. Siapa tadi yang baru bangun tidur mengingat, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, memberikan kita napas kehidupan, lalu ia melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Untuk adik-adikku sekolah minggu, hiduplah di dalam penuh kasih, karena inilah contoh atau pribadi dari anak-anak terang atau anak-anak Kristus itu sendiri. Yang berikut, hidup sebagai anak-anak terang itu terlihat ketika kita mau memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan, menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak adil, dikatakan dalam firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang sembrono lewat perkataan-perkataan kotor di dalam firman Tuhan ini. Demikian juga dengan hal-hal yang tidak pantas. Apakah hal-hal yang tidak pantas kira-kira menurut adik-adikku sekolah minggu? Seperti yang Amang contohkan tadi, di dalam kehidupan kita, bangun tidur tadi, ada orang yang melawan, ada orang yang nakal, ada orang yang tidak senang diingatkan, ada orang yang tidak suka diarahkan atau diajak oleh orang tua atau keluarga, ada orang yang nakal kepada teman-temannya, baik lewat perkataannya yang kasar. Ternyata ini adalah tindakan yang cemar, tindakan yang tidak baik dan yang tidak disukai oleh Allah. Inilah contoh dari anak-anak kegelapan, contoh dari orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, mana yang lebih enak kira-kira? Kita berada di ruangan yang terang atau di dalam ruangan yang gelap? Kita menjadi orang-orang yang penuh kasih, penurut, penuh keadilan, atau menjadi orang-orang yang nakal yang tidak disukai banyak orang, menjadi orang-orang yang selalu menyakiti teman, menyakiti orang tua, abang, adiknya, menjadi orang-orang yang selalu perkataannya kasar dan kotor,
atau perkataannya yang lembut dan penuh kasih. Firman Tuhan ingin mengingatkan lewat nats kita dalam Efesus pasal 5 ini. Ternyata hidup itu atau hidup kita itu lebih baik di dalam terang karena kita mampu melihat segala sesuatu. Oleh sebab itu kita juga hendaklah hidup di dalam terang Yesus Kristus yang telah menerangi kehidupan kita, memberikan kita kehidupan, menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita juga hendaknya menjadi anak-anak penurut, menjadi anak-anak pengikut Kristus Yesus yang mau dengan sabar, dengan penuh kasih, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerelaan hati di dalam kehidupan kita. Itulah yang firman Tuhan inginkan lewat nats kita. Ada sebuah lagu dalam kidung jemaat kita yang berkata demikian. Kalau adik-adikku, abang pernah dengar lewat tugas-tugas juga yang diberikan abang kakak guru sekolah minggu, ada lagunya seperti ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Kidung Jemaat nomor 424. Anak-anak sekolah minggu harus selalu bersinar bagi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing, di rumah kita, yang sekarang kita ibadah di rumah. Karena inilah yang Tuhan kita inginkan, kita harus bersinar karena Tuhan kita telah menyinari hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus penuh kasih karena orang tua kita telah mengasihi kita, abang kakak kita mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga harus hidup dengan penuh kasih dalam kehidupan kita. Tuhan kita menginginkan kita bersinar lewat mengasihi sesama, menolong sesama, karena itu adalah perintahnya. Tidak menyakiti, tidak berkata kasar, tetapi penuh kasih dan keadilan. Tuhan kita menginginkan kita dalam setiap hari kita bersinar dengan menjaga hati kita, turut dengan perintah Tuhan. Tuhan menginginkan kita dalam kehidupan kita bersinar dengan melakukan hal-hal yang baik, walau itu kita masih kecil. Itulah keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah contoh dari anak-anak terang yang Tuhan kita kasihi. Oleh sebab itu adik-adikku, mari hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak terang yang selalu membawa sukacita. Amin. Amin adik-adikku sekolah minggu. Iya. Dan untuk adik-adikku sekolah minggu, karena adik-adikku juga sudah rajin mengikuti perkataan atau tugas-tugas yang diberikan oleh kakak abang sekolah minggu kita, pendamping sekolah minggu, nanti minggu ini untuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kakak abang sekolah minggu juga akan datang menyampaikan sukacita lewat hadiah kecil yang boleh membuat adik-adikku bersukacita di dalam kehidupannya, walau di rumah, tetapi karena sukacita dan keteladanan mau mengikuti arahan abang kakak sekolah minggu, maka nanti abang kakak sekolah minggu akan mengantarkan hadiah kecil ke rumah kita. Mari kita menantikan berkat Tuhan. Mari kita mengikuti selalu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adikku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati orang tua yang selalu mendampingi adik-adikku. Kiranya Tuhan menemani kita, memberikan kita kesehatan di tempat kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh bersuka cita, di mana kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami yang dulu dalam kehidupan kami di dalam kegelapan, namun Engkau memberikan terang yang daripada-Mu sehingga kami mampu Tuhan melihat arah yang benar yang daripada-Mu.
Kami yang dulu adalah orang-orang yang berdosa, namun Engkau sungguh mengasihi kami. Kau menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami beroleh sukacita yang luar biasa. Kami terpanggil menjadi anak-anak terang-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami masih kecil. Kiranya Roh-Mu memampukan kami. Lewat kami yang masih kecil Tuhan, kami mampu berkata dengan baik. Tidak ada perkataan yang kotor yang tidak baik dari kami. Kami mampu mengasihi orang tua kami, abang kakak kami dan teman kami. Kami tidak memberikan kebencian kepada mereka. Biarlah Tuhan Roh-Mu juga yang memampukan kami untuk menuruti mendengarkan firman-Mu, menjadi anak-anak penurut. Itulah anak-anak terang-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari sifat-sifat yang tidak baik. Tetapi Tuhan, biarlah lewat orang tua kami, lewat guru-guru sekolah minggu, guru-guru pengajar kami semakin diajarkan tentang jalan kebenaran yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kemurahan rezeki yang daripada-Mu, agar mereka bersuka cita Tuhan di masa-masa tuanya, untuk membimbing kami anak-anak-Mu ini, untuk mengarahkan kami anak-anak-Mu ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati juga Bapa setiap pengajar yang mau dan mampu mengajari kami di dalam sekolah minggu, di dalam pendidikan kami. Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan kesehatan dan sukacita, agar mereka semakin Tuhan pakai lagi untuk melakukan pengajaran yang baik yang daripada-Mu. Berkati juga Bapa untuk kami anak-anak sekolah minggu dan teman-teman kami yang beribadah di rumah-rumah. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang memberi sukacita yang daripada-Mu. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami tidak berkumpul di gereja-Mu bersama teman-teman kami, tapi kami tetap bersukacita Tuhan, karena Engkau luar biasa. Kau memperhatikan, Kau menghibur kami. Ampunkan kami Tuhan untuk dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak Tuhan disebut sebagai anak-anak terang-Mu. Inilah kami Bapa, jadilah kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 71, Dison Adong Hubuan Tuhan. Tuhan,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah selesai melaksanakan ibadah walaupun hanya di rumah. Nah, hari ini Kakak Uli mau kasih aktivitas untuk adik-adik sekolah minggu. Sebelum Kakak Uli memberikan aktivitas kepada adik-adik sekolah minggu, pertama kami dari guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada orang tua adik-adik sekolah minggu yang sudah membimbing adik-adik kami untuk beribadah di rumah. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, untuk horong 1 menghafalkan Tita kelima. Untuk horong 2 menyanyikan lagu buku ND Sekolah Minggu nomor 163 Marolopolo Pendiku. Dan untuk horong 3 menghafalkan Efesus 5 ayat yang ke-9. Nah, untuk aktivitasnya jangan lupa ya adik-adik dikirim untuk horong 1 kepada Inang Mawar, horong 2 Abang Lemon, dan horong 3 Kakak Uli. Ditunggu ya adik-adik. Dah, selamat hari Minggu.